Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adaharni Nurseha. Saya dari cabang unit Rajak. Ingin menjawab tugas video 1 program kebimbaan untuk pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Tujuan utama hidup manusia itu bukanlah mencapai suatu kesuksesan, melainkan mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci utama dari kebahagiaan yaitu dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Nah, pada kenyataannya masih banyak beberapa orang yang tidak menyukai belajar. Bagaimana supaya mau belajar? Nah, maka harus ditumbuhkan karakter minat belajarnya. Nah, bagaimana harus ditumbuhkan karakter minat belajarnya, yaitu melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Bahagia memiliki arti yaitu keadaan di mana perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala hal yang menyusahkan. Bahagia tidak terwujud dan hanya ada di dalam hati. Maka kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bukan didasarkan dengan perasaan yang pura-pura, melainkan dengan kebahagiaan tulus yang dirasakan benar-benar pada hati manusia. Nah, hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba yaitu masing-masing manusia memiliki tujuan hidup yaitu mencapai kebahagiaan. Nah, dengan membimbakan tujuan utamanya pun yaitu mencapai kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang dirasakan pada diri sendiri dan tersalurkan kepada orang lain. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Nah, beriman yaitu meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala apapun yang terjadi, baik ini yang ada di dunia pun dari segala macam sisi, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah sepatutnya kita menerima apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal saleh atau berbuat baik, yaitu untuk berbuat baik yaitu ikhlas dan bermanfaat untuk orang lain, yaitu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bimba, motivator ini ditugaskan membimbing minat baca dan belajar anak, di mana syarat yang pertama, niat motivator harus ikhlas dalam membimbing, dan yang kedua yaitu berbuat baik. Nah, dalam berbuat baik ini sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang terakhir yaitu belajar. Nah, belajar ini bukan hanya untuk di bangku sekolah saja, yaitu tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses kehidupan tentunya kita selalu mengalami di mana hal itu baik buruknya apapun yang kita hadapi, maka sudah sepatutnya kita harus mempelajari dan belajar dari makna apapun yang sudah kita dapatkan. Belajar juga proses yang dilakukan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya serta menghubungkan yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Artinya belajar ini berproses dari hal yang baik menjadi lebih baik dan yang belum tahu menjadi tahu. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya semua konsep sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya konsep beriman yaitu meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita beribadah, berdoa, bahkan berzikir dan bersyukur
atas apapun segala yang kita dapatkan dari segala keadaan, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contoh berbuat baik yaitu menjalankan secara tulus dan ikhlas dalam membimbangkan anak dalam setiap harinya. Untuk contoh yang belajar yaitu proses dimana sebagai motivator di setiap harinya kita diwajibkan untuk selalu belajar agar apapun yang sudah kita pelajari selama ini untuk menjadi motivator, yaitu menjalani tugas dan tanggung jawab secara baik dan tidak pernah letih untuk selalu belajar dari setiap keadaan yang masih kurang. Untuk pertanyaan nomor 5, apa saja 7 tahapan belajar dan bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar yang diadopsi oleh taksonomi Bloom yaitu yang pertama rasa tahu. Nah, rasa tahu ini hanya sekedar tahu atau pernah mendengar, misal kata bimba. Yang kedua paham. Yang kedua yaitu paham jika sudah mengerti lebih banyak tentang suatu hal, misal memahami kata bimba dan metode yang diterapkan oleh bimba AIWO. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Nah, apa yang sudah dipahami tentang bimba bisa diterapkan minimal kepada diri sendiri terlebih dahulu. Misal membimbakan diri sendiri tentang pentingnya belajar bagi orang dewasa dan pentingnya menumbuhkan karakter minat belajar anak pada usia dini. Yang keempat yaitu menganalisa. Nah, apakah sudah sesuai antara ilmu bimba dengan apa yang sudah kita terapkan. Yang kelima yaitu sintesa, perpaduan atau penggabungan dari yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu bimba, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan sehingga akan timbul niat untuk berbuat sesuatu yang menjadi kebaikan orang banyak. Yang keenam yaitu evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dan sebagainya dengan standar bimba yang semestinya jika belum sesuai maka kita harus belajar lagi dan lebih memahami bimba. Yang terakhir yaitu sosialisasi, yaitu pentingnya kita memahami dan meyakini bimba baik dari teori dan penerapannya agar dapat mensosialisasikan bimba kepada lingkungan terdekat dan juga masyarakat lain. Baik, untuk pertanyaan nomor 6, jelaskan konsep paradigma bimba yang Anda pahami. Paradigma adalah cara pandang terhadap sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar menyikapi sesuatu, sedangkan paradigma bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Nah, landasan berpikir tersebut adalah proses membimbing minat belajar atau dalam bahasa bimba adalah membimbakan. Dari landasan berpikir ini melahirkan konsep dasar, sedangkan konsep dasarnya adalah membahagiakan semua yang terlibat baik anak-anak maupun orang dewasa. Agar dapat bahagia, maka anak harus dibimbing minat belajarnya dan orang dewasa harus menjadi pembelajar. Maka dari itu dengan menggunakan paradigma bimba bertujuan agar dapat merasakan bahagia yang berdampak pada kesuksesan. Jika ingin menggunakan paradigma bimba, maka prosesnya wajib untuk fun learning. Untuk pertanyaan nomor 7, sudahkah Anda menerapkan paradigma dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Contoh konkret dari menerapkan paradigma bimba dalam kehidupan sehari-hari yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu sangat penting. Yang kedua, memahami bahwa menumbuhkan minat belajar sejak usia dini itu penting. Yang ketiga, yakini apa yang kita lakukan ada manfaatnya dan dampaknya. Yang terakhir yaitu bersahabatlah dengan kata tanya saat mendapat kendala dalam menumbuhkan minat belajar. Artinya saat berproses membimbakan anak tentunya harus
membuat anak ini dalam proses belajarnya menjadi fun learning, agar dalam menerapkan paradigma Bimba, proses belajar ini menjadi menyenangkan. Selain itu, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu pada setiap orang itu sangat penting, dan meyakini pada anak usia dini itu bahwa menumbuhkan minat belajar ini sangat penting juga. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 8, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Baik, membimbakan adalah proses membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar anak. Tujuan dari membimbakan adalah untuk menanamkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Proses membimbakan ini perlu disosialisasikan karena dengan membimbing minat belajar akan berdampak pada kemampuan anak yang diarahkan dan dibimbing dengan konsep bermain sambil belajar, di mana tanpa anak sadari setiap kegiatan bermain yang sudah dilakukan ada unsur pembelajaran di dalamnya. Nah, proses membimbakan atau membimbing minat belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Membimbakan bukan juga dilakukan oleh motivator saja, tapi dilakukan oleh orang tua murid yang sudah paham cara membimbakan menggunakan metode Bimba yang prosesnya belajar 100% menyenangkan atau fun learning. Nah, membimbakan ini beda dengan mengajarkan. Perbedaannya, proses membimbakan dengan mengajarkan terletak pada tujuannya. Dalam membimbakan, proses yang dilakukan adalah membimbing minat belajar. Orang dewasa yang menerapkan proses membimbakan harus selalu ingat bahwa untuk membimbing karakter minat belajar maka caranya harus fun learning. Agar bisa fun learning, cara yang dilakukan harus small step system. Dan agar bisa small step system, maka harus individual system. Sedangkan saat mengajarkan tujuannya tidak ada penekanan. Proses membimbing minat belajar. Kegiatan dilakukan berpotensi memaksa anak untuk belajar, sehingga anak akan merasa terpaksa dalam belajar karena berorientasi pada kemampuan atau hasil belajar, bukan pada prosesnya. Sekian jawaban dari tugas video 1 program kebimbaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.